Indonesia. Dan menurut Anda dari skala 10 sampai 100, sudahkah kerukunan antaragama tercapai di Indonesia? Dan bagaimana kondisi kerukunan khususnya agama Anda dengan agama lain di Indonesia? Oke, kalau menurut saya kerukunan umat beragama di Indonesia sudah cukup baik, walaupun memang di beberapa tempat masih ada yang bermasalah. Kalau disuruh nilai dari 10 sampai 100, saya kasih nilai 80. Karena kebanyakan masyarakat di Indonesia masih hidup berdampingan dan saling menghargai. Sebagai seorang Kristen, saya juga merasakan hubungan yang baik dengan teman-teman saya yang beda agama. Selama kita saling menghormati dan tidak memaksakan kehendak kita, keyakinan kita kepada mereka, pasti kerukunan masih bisa tetap terjaga. Ukuran umat beragama di Indonesia itu sudah cukup baik. Kalau dinilai dari skala 10 sampai 100, saya akan memberi nilai 85. Soalnya sampai sekarang kita masih bisa hidup berdampingan dengan orang-orang yang berbeda agama. Memang kadang masih ada masalah atau perdebatan pendapat, tapi itu tidak terjadi di semua tempat. Kalau di lingkungan saya sendiri, hubungan dengan pemeluk agama lainnya umumnya baik. Kami saling menghormati. Menurut pendapat saya, kerukunan umat beragama di Indonesia sudah cukup baik, walaupun masih ada beberapa tantangan di beberapa daerah. Dan jika dinilai, saya memberi nilai 85. Masyarakat umumnya sudah mampu hidup berdampingan, saling menghormati, dan bekerja sama meskipun berbeda agama. Dalam kehidupan sehari-hari, umat Islam juga banyak menjalin hubungan, baik dengan pemeluk agama lain, seperti saling membantu saat ada kegiatan sosial, menghargai hari raya masing-masing. Kerukunan umat beragama di Indonesia secara keseluruhan sudah cukup baik, karena masyarakat Indonesia hidup dalam keberagaman dan pada umumnya mampu saling menghargai satu sama lain. Jika dinilai dalam skala 10 sampai 100%, saya menilai sekitar 80%. Karena meskipun sudah cukup harmonis, masih ada beberapa tantangan seperti kesalahpahaman antar kelompok, isu sara dan pengaruh media sosial yang kadang memicu konflik. Mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia masih perlu dibenahi dalam bidang perizinan di pembangunan di gereja, karena itu ada di beberapa daerah yang sangat sulit untuk mendapatkan izin pembangunan gereja. Jadi skala yang saya buat penilaiannya 75% lah untuk skala kerukunan umat antar beragama di Indonesia. Dalam ajaran agama Anda, bagaimanakah kerukunan antar umat beragama diajarkan? Di ajaran agama saya, Kristen, kita diajarkan untuk mengasihi semua orang, bukan hanya yang seiman aja. Yesus juga mengajarkan kita supaya hidup damai, saling menghormati dan tidak membalas kebencian dengan kebencian. Di Matius 22 ayat 39 juga dikatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi, walaupun beda agama, kita tetap harus saling menghargai dan berbuat baik. Dalam ajaran Katolik, kami diajarkan untuk mengasihi semua orang tanpa melihat agamanya. Yesus mengajarkan supaya kita saling mengasihi dan menghargai sesama, karena semua manusia adalah ciptaan Tuhan. Jadi, walaupun berbeda keyakinan, kita harus tetap saling menghormati, tidak membenci, dan tidak merasa agama sendiri lebih baik dari yang lainnya. Dalam ajaran agama saya, kerukunan sangat dianjurkan. Islam mengajarkan umatnya untuk saling menghormati, berlaku adil, dan berbuat baik kepada siapa saja, tanpa membedakan agama. Umat Islam juga diajarkan untuk tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain, serta menghormati kebebasan setiap orang dalam memilih agamanya. Selama hidup bermasyarakat,
kita dianjurkan untuk menjaga hubungan yang baik. Dalam ajaran Kristen Protestan, kerukunan antar umat beragama diajarkan melalui kasih dan penghormatan kepada sesama manusia. Ajaran Yesus Kristus menekankan untuk saling mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri, yang berarti setiap orang yang diajarkan untuk menghargai, tidak membenci, dan tidak merendahkan orang lain. Kerukunan antar umat beragama yang diajarkan oleh agama saya ya harus saling menghargai, harus saling mengasihi antar umat beragama supaya tercipta kerukunan dan kedamaian di masyarakat. Bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat yang heterogen? Menurut saya, mulai dari hal-hal kecil sih, misalnya saling menyapa, menghormati kalau ada orang yang lagi beribadah, tidak mengejek, tidak mencelah atau menilai buruk kepercayaan orang lain, ada kegiatan dan mau bekerja sama kalau ada kegiatan di lingkungan. Yang paling penting adalah saling menghargai perbedaan. Kita tidak perlu memaksakan keyakinan kepada orang lain, tapi belajar untuk saling memahami. Selain itu kita juga bisa ikut kegiatan seperti gotong royong, bekerja bakti, atau kegiatan sosial lainnya. Suasana yang harmonis dapat tercipta jika setiap orang memiliki sikap saling menghormati perbedaan, tidak mudah terprovokasi oleh isu yang dapat memecah belah, serta mau membangun komunikasi yang baik. Selain itu, masyarakat juga perlu saling membantu dalam kegiatan sosial tanpa melihat latar belakang agama. Kehidupan beragama yang harmonis dalam masyarakat yang heterogen dapat tercipta jika setiap individu memiliki sikap toleransi, saling menghargai, dan menghormati perbedaan. Dapat diwujudkan dengan cara tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain, menghormati pelaksanaan ibadah dan hari besar agama lain. Bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat yang heterogen? Ya saling menghargailah pendapat dan juga komentar dari agama yang lain, karena kalau saling menghargai walaupun berbeda pendapat, mungkin kita bisa menyatukan yang berbeda itu untuk memajukan bangsa dan negara kita ini. Seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antaragama di dunia ini. Menurut saya, kita tidak perlu sibuk mencari perbedaan, tapi kita harus fokus untuk saling menghormati. Tetap berpegang teguh pada kepercayaan masing-masing, tapi jangan merasa paling benar sampai merendahkan orang lain. Sebagai seorang Kristen, kita dipanggil untuk menjadi damai lewat sikap dan tindakan kita. Jadi tunjukkan kasih lewat tindakan dan sikap kita, bukan dari kata-kata saja. Mulai dari dirinya sendiri. Jangan mudah menghakimi orang lain hanya karena agamanya berbeda. Sebaliknya, kita harus saling mengasihi, saling menghormati, menjaga ucapan, dan tidak menyebarkan kebencian. Kalau ada perdebatan, sebaiknya diselesaikan dengan cara yang lebih baik dan melalui dialog. Setiap orang harus mulai dari dirinya sendiri. Misalnya, dengan menghargai perbedaan, menjaga ucapan supaya tidak menyinggung agama lain, dan tidak mudah percaya atau menyebarkan berita yang bisa memicu konflik. Dalam Islam, juga diajarkan untuk menjaga perdamaian dan berbuat baik kepada sesama. Jadi, kalau semua orang saling menghormati dan mengutamakan sikap baik, hubungan antar umat beragama pasti akan lebih harmonis. Setiap umat beragama di dunia seharusnya menjaga kerukunan dengan cara mengedepankan sikap, saling menghormati, dan tidak merasa bahwa keyakinannya harus digunakan untuk merendahkan orang lain. Perbedaan agama seharusnya dipandang sebagai kenyataan yang harus dihargai, bukan sebagai alasan untuk memecah persatuan. Bagaimana seharusnya kerukunan
antar umat agama di dunia ini supaya tercipta dengan aman dan damai. Yang paling tidak kita memberikan solusi tidak menyinggung agama yang lain, tidak mengejek kekurangan agama yang lain. Baiklah kita lebih menghargai dan juga menerima perbedaan dari agama yang ada di dunia ini. Bagaimana seharusnya peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan beragama bagi seluruh warga negara? Kalau menurut saya, pemerintah harus bisa menjadi penengah yang adil buat semua agama yang ada di Indonesia. Semua orang harus punya hak yang sama untuk beribadah dengan aman dan nyaman. Selain itu, pemerintah juga bisa lebih sering mengadakan kegiatan atau dialog antar umat beragama supaya masyarakat semakin saling mengenal dan tidak gampang atau tidak mudah salah paham. Kalau pemerintah dan masyarakat sama-sama ikut menjaga, saya yakin kerukunan itu bisa terus terpelihara. Pemerintah harus menjadi penengah yang adil bagi semua agama. Pemerintah juga harus memastikan setiap orang bisa beribadah dengan aman, nyaman, tanpa ada rasa takut atau diskriminasi. Selain itu, pemerintah juga harus lebih sering mengadakan kegiatan yang melibatkan berbagai agama agar masyarakat semakin mengenal satu sama lain. Kalau ada masalah yang berkaitan dengan agama, pemerintah juga harus cepat bertindak supaya tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Pemerintah harus menjadi penengah yang adil untuk semua umat beragama. Jangan sampai ada yang merasa dibeda-bedakan. Pemerintah juga perlu memberikan edukasi tentang pentingnya toleransi sejak dini. Misalnya, melalui sekolah atau kegiatan di masyarakat. Selain itu, kalau ada konflik yang berkaitan dengan agama, pemerintah harus cepat turun tangan supaya masalahnya tidak semakin besar. Menjadi pihak yang adil dan tidak memihak kelompok tertentu. Pemerintah harus menegakkan hukum secara tegas jika terjadi konflik yang berkaitan dengan SARA. Memberikan pendidikan tentang toleransi sejak dini di sekolah. Pemerintah ya yang salah satunya ya menegakkan peraturan yang sudah ada, yaitu mengenai kebebasan beragama, supaya kebebasan beragama ini benar-benar teguh ya, diterima oleh berbagai agama. Mereka bebas beribadah, mereka bebas menentukan pilihan agamanya dan juga tidak diganggu oleh umat yang lain. Seperti itu.